Hai Industrial, apa kabarnya nih? Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor 1 loh. Oh iya, kenalin, nama saya Cherry Vanessa, atau biasa dipanggil Aca, dan saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Beasiswa, pasti kalian gak asing ya dengan kata yang satu ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penerima beasiswa dari Myanmar Union Foundation. Myanmar Union Foundation sendiri mengadakan program MRUF Envoy atau yang merupakan singkatan dari Entrepreneur Development Scholarship for Youth. Dan narasumber kali ini adalah Kak Sarah. Halo Kak Sarah, gimana nih kabarnya? Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, boleh nih Kak Sarah kenalin diri ke teman-teman terlebih dahulu dan sharing-sharing seperti apa sih program beasiswa yang Kak Sarah ikutin tahun lalu? Oke, halo teman-teman semuanya. Halo juga buat Aca, makasih banyak buat waktunya ya. Udah nyempatin aku nih buat sharing-sharing ya untuk isi di podcast kali ini. Jadi kenalin, nama aku Sarah Mawadah Harahap, biasa dipanggil Sarah. Aku dari Teknik Industri juga, dari angkatan 2017. Jadi semester akhir ya, bisa dibilang ya. Untuk beasiswa yang aku ikuti tahun lalu yaitu beasiswa MRUF Envoy ya, yang mungkin tadi secara detailnya kepanjangannya udah disebutin sama Aca ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga aku masih jadi penerima dari beasiswa tersebut karena periodenya itu berkisar sampai bulan Agustus ya kontraknya. Jadi aku sampai bulan Agustus masih nih menjadi penerima beasiswa MRUF Envoy. Nah sebenarnya tuh beasiswa MRUF Envoy itu beasiswa yang diperuntukkan buat mahasiswa yang punya passion di bidang bisnis atau entrepreneurship gitu. Apalagi di sini teman-teman yang mungkin punya bisnis yang mungkin gak gede-gede banget gitu, atau mungkin masih dalam masa merintis gitu ya, entah itu online shop atau hal lain gitu. Tapi emang mungkin teman-teman punya tujuan hidup, salah satunya menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Nah jadi teman-teman bisa banget belajar banyak ilmu mengenai bisnis, entrepreneur, terus juga untuk perkembangan bisnis teman-teman tentunya tiap bulan bakal ada sesi mentoring, coaching gitu. Ibaratnya disinilah gitu wadah yang tepat buat teman-teman mengembangkan bisnis teman-teman pada saat masih mahasiswa. Oke. Dalam beasiswa pastinya ada nih Kak syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kalau boleh tahu, syarat umum dan syarat administrasi seperti apa sih yang ada di dalam beasiswa yang Kakak ikuti? Untuk syarat umumnya itu mungkin biasanya kayak mahasiswa yang seperti apa ya gitu ya yang bisa daftar untuk program beasiswa ini. Sebenarnya mungkin hampir sama ya dengan beasiswa pada umumnya, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pastinya harus jadi statusnya mahasiswa aktif, terus maksimal usia itu 24 tahun. Terus juga intinya ketika kita terikat dengan program ini tuh pokoknya intinya harus tetap jadi mahasiswa aktif gitu sampai terhitung bulan Agustus ini kayak aku sendiri. Terus juga harus punya bisnis ya, harus punya bisnis yang berjalan itu kisaran minimal selama 6 bulan. Terus juga berencana pengen jadi seorang entrepreneur atau wirausaha kayak gitu. Maksudnya berencana buat jadi wirausaha bukan ibaratnya kita nanti lulus harus jadi wirausaha ya gitu maksudnya. Jadi tapi kayak punya tujuan gitu, salah satunya kita pengen jadi entrepreneur gitu. Mau kita sambil kerja di perusahaan sebagai mungkin sarjana teknik industri pun nggak masalah kayak gitu. Intinya itu salah satu tujuan hidupnya gitu. Nah ini harus ibaratnya ya itu harus yang menjadi syarat umum lah gitu di program MRUF Envoy. Terus juga mungkin juga nggak boleh kita itu terikat dengan program beasiswa lain. Jadi harus benar-benar ya kita harus eksklusif aja nih sama beasiswa MRUF Envoy untuk syarat umumnya. Lalu untuk tahapan mulai dari pendaftaran, wawancara, sampai ngedapetin beasiswanya itu kayak apa sih Kak? Boleh nih Kak Sarah sharing ke teman-teman. Kalau untuk syarat khususnya atau biasanya syarat administratif kali ya, kayak buat berkas pendaftaran itu biasanya yang harus dipersiapin tuh kayak fotokopi KTP, kartu keluarga, itu fotokopian semuanya, terus
KTM, terus juga mungkin surat keterangan mahasiswa aktif, terus transkrip nilai teman-teman, terus juga slip gaji orang tua. Terus mungkin tadi surat keterangan tidak menerima beasiswa lain dari kampus. Terus juga data-data berkas-berkas usaha kita, kayak misalnya foto lokasi usaha kalau misalnya ada lokasinya, foto-foto produk, terus laporan keuangan bisnis selama 6 bulan terakhir. Terus juga mungkin kayak sejenis company profile-nya dari bisnis teman-teman. Biasanya untuk syarat administratifnya untuk pemberkasan itu kayak gitu sih kalau aku ya tahun lalu. Cuman biasanya nggak akan jauh beda sih dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya atau nanti kedepannya pun kayak gitu terus. Kalau untuk langkah-langkah seleksinya itu bertahap ya, jadi sebenarnya seleksinya itu lumayan lama banget dan panjang banget juga, gregetan banget ya. Jadi dari bulan April sampai kalau nggak salah bulan Agustus ya. Jadi bulan Agustus terakhir itu, akhir bulan Agustus itu udah pengumuman akhir diterima kayak gitu. Jadi benar-benar panjang ya, hampir setengah tahun gitu ibaratnya untuk proses seleksinya gitu. Jadi ada beberapa tahap, tadi mungkin udah aku sebutin juga yang untuk administrasinya ya, syarat-syaratnya. Jadi yang pertama itu seleksi dan administrasi online. Jadi kita kayak regis gitu di websitenya, terus nanti melengkapi berkas-berkasnya. Nah nanti setelah itu bakalan ada pengumuman seleksi online-nya itu. Jadi pengumuman seleksi berkas-berkasnya itu biasanya bulan April. Jadi bentar lagi ya, sekarang juga udah bulan Maret, mungkin nanti bulan April bakalan dibuka juga. Nah jadi biasanya pengumumannya itu rentangnya itu 1 bulan gitu. Mungkin kalau misalnya April berarti Mei gitu. Terus abis itu setelah misalnya udah lolos gitu seleksi berkasnya secara online gitu segala macem, itu ada tahap wawancara awal gitu. Nah di situ nanti ada tahap wawancara awal itu biasanya tadi 1 bulan Juni ya kan, Mei pengumuman, terus biasanya bulan Juni tahap wawancara awalnya itu biasanya sama alumni Emruf Envoy sebelumnya kayak gitu. Terus juga nanti ada kayak sesi FGD gitu. Jadi nanti pas ada wawancara awal, terus nanti ada sesi FGD, fokus group discussion. Bukan fokus group discussion. Untuk kemarin aku tuh LGD, leaderless group discussion. Jadi mirip-mirip sebenarnya kayak FGD, cuman bedanya mungkin kalau LGD nggak ada yang memoderatori gitu dari pihak panitia rekrutmennya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ada dari tahap wawancara awal, terus nanti ada FGD gitu, tahap FGD gitu. Nah terus abis itu udah ke tahap FGD, pengumuman juga tuh nanti tuh. Terus abis itu ke tahap tes psikologi sama kompetensi gitu. Jadi kayak ibaratnya itu bener-bener ya secara ini ya, maksudnya secara nanti dikasih soal gitu, soal psikotes ya. Terus juga abis itu nanti wawancara juga sama psikolognya kayak gitu. Terus habis itu setelah nanti lolos secara tes psikotes dan segala macem, kompetensi segala macem, terus baru deh diumumin terus wawancara akhir. Jadi tahap wawancara akhir tuh di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu biasanya wawancaranya itu sama yang punya yayasan gitu atau dewan, ibaratnya disebutnya itu kayak Pak Sandiaga Uno atau mungkin Pak Indra Uno, terus juga Bumin, terus ada yang lainnya juga gitu di tahap wawancara akhir. Jadi benar-benar sangat menegangkan sih, benar-benar tahap wawancara akhir tuh gimana cara kita bisa meyakinkan yang punya yayasan kok kita layak diterima gitu. Nah setelah itu pengumuman gitu, dan pengumumannya juga di bulan Agustus tapi di akhir bulan kayak gitu. Jadi untuk secara singkat untuk langkah-langkah seleksinya emang cukup panjang karena kan tadi ya ada beberapa tahap, itu seleksi administrasi online, aku ulang lagi ya, terus pengumuman, terus juga habis itu wawancara awal, terus pengumuman, terus FGD, terus pengumuman lagi, terus tes psikologi, terus pengumuman lagi, terus wawancara akhir, pengumuman lagi, diterima. Jadi mungkin yang tadinya daftar sampai ribuan yang diterima
tahun aku ini cuma 20 orang, jadi bener-bener sangat ketat. Jadi dari yang awalnya mungkin daftarnya ribuan orang, diseleksi dan gugur dari setiap tahapnya, dan yang bertahan dan memenuhi kualifikasi cuma 20 orang. Tapi ya jangan berkecil hati, karena mungkin kalau kita nggak nyoba juga kita nggak akan tahu. Yang penting preparation. Lalu setelah Kak Sarah mendapatkan beasiswa ini, apa sih benefit dan fasilitas yang Kak Sarah dapetin sampai saat ini? Kalau ngomongin soal benefit, sebenarnya banyak banget ya yang aku rasain, karena ibaratnya ini tuh sebagai aset sih buat masa depan teman-teman, apalagi teman-teman yang emang pasti yang daftar ini emang kalian yang punya bisnis ya, atau emang punya mimpi beneran pengen punya bisnis, pengen jadi entrepreneur gitu. Ibaratnya kita nggak cuman mungkin kerja di perusahaan orang, tapi kita juga sambil merintis atau membangun bisnis kita gitu untuk di masa depan atau di masa tua nanti gitu. Jadi apalagi kalau misalnya masih mahasiswa gini ya, kan kita ibaratnya apalagi seorang entrepreneur ngebangun bisnis tuh kan banyak banget tantangannya gitu ya, nggak mulus-mulus aja gitu. Apalagi juga butuh banget bimbingan, arahan, terus juga pokoknya butuh lah ibaratnya tokoh yang emang ahli di bidangnya, jadi kita biar ibaratnya nggak salah jalan juga. Jadi emang banyak banget ya hal-hal yang aku dapetin itu, terutama yang pertama pasti sama ya kayak beasiswa lain pada umumnya, dapat uang saku setiap bulannya. Itu ngebantu juga buat bisnis teman-teman tentunya, atau mungkin buat uang saku juga bisa. Terus juga dapat benar-benar selama 1 tahun jadi award beasiswa Emprove Enva itu kita dapat private mentoring dan coaching gitu. Jadi kita dapat coach khusus buat diri kita sendiri, jadi kita benar-benar bisa private mentoring setiap bulannya, dan itu wajib. Kita benar-benar ibaratnya konsultasi, benar-benar diarahin, sharing tentang progres dan perkembangan intinya sama bisnis kita sejauh apa setiap bulannya. Karena itu sih sebenarnya yang dituntut juga dalam beasiswa ini, karena emang kayak gitu kan ibaratnya memicu kita dong buat terus berkembang gitu bisnis yang kita rintis gitu, dengan arahan dari coach yang udah ditentukan dari program ini. Jadi dapat fasilitas mentor dan coaching secara private selama 1 tahun, dan setiap bulan itu ada sesinya private, dan di luar itu pun kita bisa gitu meeting sama coachnya atau segala macam, itu bisa banget. Jadi itu kan benar-benar gak bisa didapetin gitu ya. Mungkin kalau kita jadi mahasiswa doang yang mungkin oke lah banyak di luar sana pebisnis, tapi siapa sih yang mau pengen yang benar-benar jadi ngeluangin waktunya buat kita kayak gitu. Terus juga dapat training juga. Jadi ada, kalau nggak salah ada 3 apa 4, aku lupa, karena mungkin aku juga belum lulus ya dari award beasiswa ini. Walaupun bulan depan udah ibaratnya oprek lagi gitu, ada training khususnya juga. Jadi emang ada training khusus untuk ya ibaratnya jadi kader-kader ibaratnya entrepreneur yang unggul gitu ya dalam meraih visi dan mimpinya. Itu ada beberapa training dan itu wajib. Dan kalau dalam sekali training itu biasanya itu beruntut gitu, biasanya ada sampai 7 kelas sesi training gitu. Jadi emang benar-benar panjang gitu sesinya. Dan biasanya di sesi training itu ada presentasi progres bisnis kita dari segi omset, dari segi segala macam. Kita dibikin KPI dan lain-lain. Intinya banyak diajarkan banget di situ tentang progres bisnis kita, tentang ilmu-ilmu yang memang itu benar-benar menurut aku tuh aplikatif banget sama kita gitu. Apalagi yang lagi ngerintis bisnis, dan itu mungkin yang juga yang sering terjadi banget nih sama entrepreneur yang mungkin masih dalam merintis atau segala macam dalam training ini. Jadi benar-benar yang ngebuka pikiran aku dan benar-benar ngebantu banget sih buat progres bisnis aku. Terus juga benefitnya selain ya tadi training, uang saku, terus private mentoring dan coaching, juga yang paling penting itu dapat lingkungan yang benar-benar itu isinya kan pasti orangnya bisnis semua ya. Dan itu aku ketemu yang benar-benar kayak apalagi masih mahasiswa yang benar-benar ternyata dia itu benar-benar yang udah mungkin kayak menurut aku tuh itu bukan bisnis yang kalangan mahasiswa, dia omsetnya tuh udah ratusan juta gitu. Dan ketemu sama orang-orang yang kayak gitu dengan kondisi kita seumuran. Jadi kayak itu benar-benar
relasinya itu menurut aku kan mungkin kalau di Undip ya oke lah banyak gitu ya punya relasi bisnis juga di skala kampus, tapi dengan ikut Improve Envoy itu punya relasi yang lebih jauh lagi yang skalanya itu nasional gitu, sama teman-teman seangkatan juga tuh yang punya bisnis, dan itu keren-keren banget. Dan itu kita benar-benar yang bisa interaksi, bisa sharing, bisa segala macem yang ternyata tuh aku follow gitu akun bisnisnya ini, ternyata dia masih mahasiswa, aku kaget juga ternyata dia satu angkatan gitu. Jadi kayak itu unbelievable banget sih, kayak momen-momen kayak gitu yang benar-benar kita ngebuka relasi banget sama orang-orang yang ternyata udah pakar atau segala macam dari kita. Jadi lingkungan itu benar-benar jadi aku tuh jadi memicu aku banget gitu buat ngembangin bisnis aku lebih jauh dan jauh lagi gitu, dengan melihat circle dan lingkungan yang benar-benar mendukung banget buat upgrade bisnis aku juga gitu. Dan menurut aku juga ibaratnya dari benefit itu dan peluang itu pun, karena menurut aku ya kalau misalnya kita ngejalanin bisnis terus ilmu kita bisnis kita tuh nggak diupdate terus relasi kita nggak diperkuat, nggak diperluas tuh, menurut aku bisnis kita bakalan berhenti gitu sih. Karena maksudnya kan ada ya titik kita misalnya kadang nggak komitmen, terus kayak jenuh, terus akhirnya nggak konsisten, itu pasti ada. Tapi dengan adanya kayak gini tuh bener-bener mood booster banget, dan bener-bener jadinya bukan ibaratnya jadi bener-bener terpacu gitu buat ngembangin bisnis kita. Jadi relasi sih itu bener-bener yang sangat-sangat aset. Jadi bukan cuma teman seangkatan, tapi juga alumni Improve Envoy yang jadi sekaligus jadi mentor juga buat kita sendiri gitu. Dan itu bener-bener founder yang platform gede banget gitu, yang startup segala macem, ternyata itu alumni Improve Envoy gitu. Kayak wow, gila, keren banget gitu, dapat relasi itu, dapat kontaknya, bisa mentoring, bisa nelpon. Itu kan kayak nggak akan didapetin ya, maksudnya kayak apalagi sekali nasional. Aku pun kadang suka mikir gimana ya aku bisa dapat relasi seluas itu. Oh ya udah, dengan ikut program-program kayak ginian, salah satunya Improve Envoy. Itu sih relasi yang benar-benar juga aku menurut aku yang sangat aku rasakan relasi kali ya, mungkin karena aku yang ngerasa itu sangat penting itu sebagai seorang pembisnis untuk ibaratnya ya nge-branding bisnis kita sendiri juga gitu. Terus juga benefit lain juga dikenal mungkin ya sama Pak Sandiaga Uno. Mungkin di sini kayaknya mahasiswa kan pasti kenal sama Pak Sandi gitu ya, karena beliau juga akrab sama generasi kita gitu ya. Nah itu juga kita bisa interaksi gitu di sesi-sesi training yang diadakan gitu, bisa manggil nama kita Sarah atau gimana gitu kan, kayak gimana ya, seneng banget gitu ya dengan tokoh yang menurut aku luar biasa juga. Terus juga Pak Indra juga gitu yang foundernya OKOC gitu. Itu bener-bener kayak keren banget gitulah, ibaratnya bisa dapat peluang itu. Min Uno juga, Ibu Min ya, kan keren banget juga gitu, bisa interaksi pas training segala macam. Menurut aku kayak itu ya, makanya aku seneng aja gitu. Dan mungkin itu bukan yang aku doang ngerasain, karena mungkin sama angkatan juga ya yang udah lolos diterima pun seneng lah gitu, bisa kenal dengan tokoh atau beliau yang memang punya yayasan ini yang memang luar biasa gitu, punya wadah ini buat ya mahasiswa generasi muda yang emang punya mimpi gitu menjadi seorang entrepreneur gitu lewat wadah Improve Envoy ini. Dan ternyata outputnya pun dari alumninya pun ternyata memang emang beneran kayak terbukti dan ada gitu ya. Walaupun mungkin ada yang sambil kerja atau segala macam, itu kan pilihan hidup orang ya. Tapi balik lagi yang aku rasa, yang aku lihat pun dari outputnya memang benar-benar mereka tetap jalan bisnisnya segala macam, walaupun sambil kerja dan segala macam. Aku rasa juga aku juga bakal memilih hidup dimana setelah lulus aku juga bakal tetap kerja dan tetap menjalani bisnis aku juga kayak gitu. Jadi ya ibaratnya membangun pondasi finansial ya seluas-luasnya sumber income pun selagi masih muda untuk menunjang karir juga ke depannya. Itu sih benefit yang aku dapetin. Banyak banget pokoknya, kalau disebutin sangat terlalu panjang sepertinya. Wah, seru banget ya perjalanannya. Boleh nih Kak Sarah kebagiin ke kita dan teman-teman semua tips and trick mulai dari awal pendaftaran sampai sekarang bisa ngedapetin beasiswa tersebut. Untuk tips dan trik sih kalau dari aku sebenarnya yang penting be yourself sih, tetap jadi diri sendiri, jangan ada satupun yang rekayasa sama sekali
dan jujur. Jadi kan mungkin takutnya di sini teman-teman mau apply beasiswa dan itu bisnis, mikirnya kan mungkin bisnisnya harus yang udah gede, omsetnya harus yang udah tetap, cash flow-nya harus udah sehat dan jalan dan macem-macem gitu ya, sehingga semuanya itu harus direkayasa gitu. Nah itu jangan sampai dilakuin. Jadi benar-benar jujur aja gitu, apalagi di sesi wawancara ya. Kalau ditanya omsetnya berapa dan segala macem rata-rata ya jawab aja jujur. Semisal kalau emang omsetnya 800.000 ya ngomong aja 800.000 gitu. Semisal kalau misalnya ditanya omset paling kecil atau paling tinggi, misalnya omsetnya paling kecil ternyata misalnya 80.000 misalnya, ya bilang aja. Atau semisalnya 0 pernah nggak dapat sama sekali, ya bilang aja. Jadi menurut aku itu penting banget dan itu harus dilakukan. Jadi harus jujur, itu harus jujur karena apa ya ibaratnya ya, pewawancaranya itu benar-benar yang pinter dan lebih pinter dari kalian, apalagi mengenai bisnis, dan mereka pun bisa ngebaca itu gitu. Apalagi kalau ketahuan gak jujur tuh bakalan merembet sama pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu, dan harus didetailin gitu loh. Jadi benar-benar harus jujur sih. Jujur, kuncinya itu jujur, be yourself. Sama yang paling penting menurut aku juga, kita tuh harus punya tujuan jangka panjang dalam bisnis kita gitu. Jadi emang kasih tau lah kalau ibaratnya aku ini emang pengen menjadi seorang entrepreneur gitu. Emang jujur aku melihat ya mungkin ya dari para peserta yang ibaratnya daftar program beasiswa ini, dan aku lihat juga banyak teman aku yang daftar tapi akhirnya mereka gugur di tahap berapa ya. Mungkin yang aku lihat sebagai kualifikasi dari Emprove Info emang award beasiswa ini emang mereka yang emang punya tujuan hidup tuh menjadi the real entrepreneur gitu. Kayak gitu sih, karena mungkin kan itu ya yang dicari gitu ya maksudnya kayak mereka juga mikirnya nggak mungkin lah, maksudnya yang masuk sini tuh yang pengennya jadi pekerja, yang pengennya jadi ibaratnya direktur di perusahaan besar gitu, bukan yang emang mereka pengen ngebangun usaha sendiri, rintis usaha sendiri untuk bermanfaat bagi orang lain, terus ibaratnya menciptakan lapangan kerja gitu. Menurut aku sih itu ya salah satu faktornya juga. Jadi emang kita emang punya tujuan hidup menjadi entrepreneur gitu di masa depan gitu, karena nanti bakal ditanya 5 tahun ke depan kamu bakalan gimana, bisnis kamu bakalan gimana. Aku juga ngomong waktu itu 5 tahun ke depan, ibaratnya misalnya aku S2 segala macam, jujur aja. Terus aku juga ngerasa mungkin untuk bisnis aku ya aku masih tetap kerja begini-begini. Aku bilang pasti aku juga harus punya income yang tetap buat kebutuhan aku sambil ngembangin bisnis aku. Ketika mungkin udah stabil segala macam di masa aku umur berapa tetap aku target juga, tapi aku benar-benar pengen jadi real entrepreneur gitu, ibaratnya gitu. Jadi emang harus jujur dan punya tujuan, emang harus ya punya tujuan pengen jadi seorang entrepreneur, plus juga tadi tujuan jangka panjang buat bisnis kita. Jadi sebenarnya bisnis kamu ini yang kamu rintis sekarang itu pengen menjadi seperti apa kayak gitu. Dan itu pun misalnya punya mimpi pengen bisa punya open store di mall-mall yang ada di Indonesia gitu misalnya kan, jadi bisnis waralaba gitu. Terus kan itu benar-benar mimpi gede banget, terus pasti ditanya gimana cara achieve itu gitu. Dan sejauh ini ibaratnya sampai ikut Emprove Info, apa yang kamu lakukan untuk meraih mimpi kamu, nah itu bakal ditanyakan juga. Aku benar-benar yang ngejelasin dan jujur aja gitu. Aku udah berusaha keras begini, aku bilang udah banting tulang begini, rugi untung begini, open stand sana sini, itu pun karena kenalan kayak gitu. Ya aku benar-benar jujur, dan mungkin yang aku lihat emang keseriusan sih, menurut aku keseriusan kita dalam ngebangun bisnis itu benar-benar hal yang penting juga gitu. Ibaratnya hard working gitu ya, kayak emang aku menunjukkan itu, dan emang nyatanya pun aku segigih itu gitu untuk ngebangun bisnis aku. Karena mungkin aku juga ngeliat aku juga kayak ibaratnya bukan yang punya privilege dari orang kaya raya yang mungkin bangun bisnis gampang nih, ada uang dari orang tua aku bisa bangun bisnis begitu. Menurut aku yang diterima di Emprove Info itu bukan orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi emang orang-orang mahasiswa yang emang benar-benar ya the real entrepreneur, dia emang merintis itu atas dasar skill dan juga kegigihan mereka gitu. Sehingga mungkin sekarang ada yang sampai ratusan juta segala macam pun itu bukan karena yang dari orang tua yang begitu. Aku pun melihat seperti itu gitu. Jadi
emang benar-benar menurut aku itu sih, kita punya tujuan jangka panjang buat bisnis kita yang emang itu mimpi kita gitu. Karena aku sendiri pun emang punya bisnis ini tuh, emang bisnis ini pun yang aku jalanin tuh emang mimpi aku gitu, yang bakal mau kayak gimana gitu untuk saat ini dan kedepannya gitu. Dan mungkin aku ngelihat beberapa temen aku yang gak lolos dengan bisnis yang mereka punya, aku bisa melihat mungkin ini maksudnya sebagai tips aja, kayak aku melihat emang mungkin mereka, aku bukannya gimana, tapi aku melihat mereka mungkin mereka gak punya, maksudnya bisnis mereka itu bukan menjadi tujuan atau mimpi hidup mereka juga gitu. Jadi mungkin Emruf Envoy juga kan ibaratnya pengen mendidik orang-orang yang emang sekalian ibaratnya emang membantu mewujudkan mimpi para penerima beasiswa ini gitu. Karena kan selama 1 tahun ini yang benar-benar dikembangkan itu kan lewat bisnis yang sedang dirintis kayak gitu. Even kalau misalnya nanti ada bisnis lain pun itu bisa dikonsultasi secara berbarengan kayak gitu. Jadi intinya itu sih, yang penting jujur, percaya diri itu penting, terus juga punya target jangka panjang, visioner itu harus banget. Jadi kayak harus visioner, jangan sampai ditanyain apa tentang target atau jangka panjang nggak tahu dan nggak bisa ngejelasin. Jadi aku benar-benar bisa ngejelasin itu, dan mungkin karena aku juga orangnya visioner, jadi makanya kenapa alasan aku ikut Emruf Envoy pun ini sebagai salah satu plan aku gitu untuk ngembangin bisnis aku, intinya kayak gitu. Jadi intinya tipsnya kayak gitu kali ya. Jadi emang harus begitu. Sama mungkin kayak misalnya kayak tes, kebanyakan yang aku lihat juga yang banyak gugur tuh di tes LGD, sebenarnya LGD atau FGD yang tadi aku sebutin ya, kayak group discussion gitu kan. Itu banyak kan teman aku yang daftar dan mereka pada gugur di situ. Aku nggak ngerti kenapa, tapi setelah aku analisa, dan mungkin ini juga sebagai tips dan trik, karena kan waktu itu kasus LGD-nya itu benar-benar yang rumit menurut aku. Itu benar-benar kasus masalah tentang bisnis, dan kita harus ngasih beberapa opsi solusi untuk menyelamatkan bisnis itu gitu kan. Maksudnya dengan kita ngejawab solusi ini dengan alasan kita pas di forum, pasti kan kelihatan tuh pola pikir kita sebagai entrepreneur itu kayak gimana ya, kenapa akhirnya ngasih solusi ini gitu. Dan solusi-solusinya itu benar-benar menurut aku yang ngebingungin dan ngecoh gitu, dan itu susah. Dan itu menurut aku solusi itu ya, menurut aku emang benar-benar solusi yang ada di pikiran kita. Jadi menurut aku yang paling penting juga yang aku baca ya, maksudnya yang aku telah mungkin emang Emruf Envoy, apalagi entrepreneur ya, emang harus punya jiwa resiko yang tinggi gitu, berani mengambil resiko ya, berani banget mengambil resiko. Karena kan menurut aku apalagi bisnis banyak tantangan, untung rugi segala macam tuh udah biasa banget. Kalau kita nggak punya itu tuh kayak menurut aku tuh ya kita nggak akan bisa jadi orang real entrepreneur. Dan menurut aku itu salah satu kualifikasi yang menurut aku tuh ada di LGD gitu. Menurut aku itu, karena entah kenapa saking banyaknya orang yang gugur di LGD, dan menurut aku dipertemukan dengan orang-orang ternyata yang jawaban solusinya tuh sama dengan pemikiran aku. Oh berarti memang itu menurut aku ya. Ini tipsnya aja kali, aku nggak tahu ya. Ini kan balik lagi ke pemikiran teman-teman. Terus juga kan tiap tahun juga pasti case-nya beda-beda gitu kan. Jadi pola pikir teman-teman sebagai entrepreneur juga bakal diuji di setiap step-stepnya dari langkah-langkah seleksinya gitu. Dan itu sih mungkin tips-tipsnya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa pelajari kira-kira menjadi seorang entrepreneur, atau teman-teman juga merasa nih, oh aku nih punya passion di entrepreneur gitu, karena aku orangnya berani mengambil risiko, suka sama tantangan atau gimana gitu ya. Dan menurut aku selagi kalian punya itu dan merasa di kalian emang passion di situ, itu menurut aku bakalan match aja gitu sama kualifikasi yang ada di Emruf Envoy gitu. Yang penting kita preparation tadi, mungkin kayak harus percaya diri pas wawancara, itu penting banget juga. Terus juga pakaiannya, pokoknya kayak ya itulah ya, interview kerja jangan disamain mungkin sama organisasi atau gimana. Walaupun organisasi juga kan sangat ketat juga ya, intinya harus begitulah, bener-bener selayaknya wawancara yang harus formal, tatapan segala macam. Apalagi pas wawancara dewan itu bener-bener menegangkan, kalian tuh bener-bener didiemin gitu, kayak kebingungan ini diapain sih gitu, sampai yang takut salah atau segala macem. Jadi emang itu harus latihan sih, preparation buat ngomong depan kaca atau gimana, itu penting. Kalau misalnya teman-teman emang public speaking itu kurang atau gimana, itu sih kali tips dan trik buat aku. Terus mungkin tadi aku juga lupa sebutin ya, buat benefit yang terakhir itu juga aku baru inget tadi. Jadi benefitnya juga ada, kita tuh dapat kalau nggak salah
ada pameran gratis gitu di mall gitu, jadi buat kayak bazar-bazar gitu di skala nasional sama di lokal gitu, dan itu bisa gratis kita apply gitu. Kalau nggak salah ada budgetnya apa ya, belasan juta gitu, itu ada dari Emruf Envoy juga dikasih fasilitas itu juga. Cuman mungkin karena sekarang COVID-19 jadi susah ya buat ngeksekusi itu, dan akhirnya entah kenapa ya, mungkin karena sekarang juga belum selesai juga sih, belum lulus juga dari beasiswa ini. Tapi itu juga tadi ada salah satu fasilitas yang aku lupa belum disebutin di awal. Itu tadi mungkin ya buat benefit sekalian aku tambahin, sama tadi tips dan triknya buat seleksi Emruf Envoy. Pokoknya just be yourself aja, jangan dibuat-buat, jujur dan percaya diri, dia gitu. Terakhir nih, sebelum kita tutup, boleh nih dari Kak Sarah ngebagiin kata-kata motivasi untuk teman-teman industri yang sedang berjuang mencari program beasiswa. Oke, kata-kata motivasi dari aku, mungkin aku nggak pandai ya untuk berkata-kata, jadi mungkin kalau dari aku sih kuncinya yang penting teman-teman berani mencoba, karena kalau teman-teman belum mencoba ya pasti jawabannya kan bakalan gagal gitu kan, karena teman-teman belum nyoba sama sekali. Jadi apply apapun beasiswa yang mungkin teman-teman inginkan atau teman-teman juga memang mengincar itu gitu. Apapun hasilnya, yang penting setidaknya teman-teman udah berusaha kayak gitu. Dan juga jangan pernah kayak ngerasa minder duluan gitu, kayak kok setelah didengar podcast segala macam misalnya, aku kok ngerasa kayak nggak begini ya, nggak begitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi aku juga awalnya mikirnya gitu, kayak nggak pede yang daftar sampai ribuan. Terus juga bisnis siapa sih udah wah bisnisku ibaratnya baru apa sih ibaratnya kayak gitu. Jadi aku juga sama punya pemikiran yang sama teman-teman waktu itu, karena juga masih mahasiswa ya, wajar aja punya pikiran-pikiran yang mungkin agak kurang percaya diri atau kurang pede lah gitu ya sama apa yang ada dalam diri sekarang gitu. Jadi intinya yang penting ya udah just do it, yang penting action, pokoknya lakuin aja. Terus juga yang penting preparation, just be yourself. Terus mungkin tips-tips yang tadi juga yang udah dipaparin ya mungkin coba dipelajari juga. Dan yang terpenting juga kalau emang teman-teman beneran minat untuk beasiswa yang teman-teman apply, ya teman-teman menurut aku harus banget kayak misalnya punya kontak kakak tingkat atau ya kakak alumni ya beasiswa tersebut, karena aku juga ngelakuin itu. Jadi kayak aku juga punya kontak kakak tingkat yang alumni beasiswa Emruf. Aku bener-bener yang setiap misalnya mau wawancara nih, misalnya mau berkas, aku beneran nanya, ini gini bener gak ya kak, ini begini bener gak ya kak, aku tuh pas ini gini ya kak. Jadi bener-bener setiap stepnya aku konsultasi gitu sama alumni yang udah dapet beasiswa ini gitu. Nah begitupun dengan teman-teman, kalau emang teman-teman mau beasiswa yang teman-teman pengen, terus juga termasuk Emruf Envoy, ya teman-teman juga bisa kontak aku lebih lanjut. Mungkin nanti bisa kontak Aca aja ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu info dan segala macam yang lebih detail. Itu aja sih dari aku. Semangat buat teman-teman semuanya. Ya, sayang banget nih, berakhir sudah bincang-bincang hari ini dengan Kak Sarah. Terima kasih kepada Kak Sarah sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan teman-teman industri, dan semoga apa yang Kak Sarah sampaikan bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman industri semua. Oke, sama-sama. Makasih sebelumnya juga buat Aca, terus juga buat HMTI yang udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Semangat buat Aca dan teman-teman semua yang mendengar podcast ini ya. Untuk teman-teman industri yang sedang berjuang mencari program beasiswa, semangat ya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sekian podcast hari ini, saya Haji Syarifanisa alias Aca, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Expo Beasiswa selanjutnya. Bye-bye!